Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Tutor otomotif Ruang Inspirasi. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, kemudian dalam keadaan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Baiklah teman-teman semua, tutor otomotif Ruang Inspirasi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan saya di Ruang Inspirasi Tutor Otomotif. Kita akan bahas komponen yang namanya busi. Ya, kita keluarkan langsung. Ini adalah sebuah busi. Ya, teman-teman semua, kita akan perkenalkan sebuah komponen pada sebuah engine, yaitu busi. Di sini sudah ada busi yang bermerek Denso. Teman-teman, ini adalah mereknya Denso, yaitu W16IX. Busi ini biasanya digunakan untuk engine yang masih konvensional atau yang masih menggunakan karburator. Teman-teman semua dimanapun berada, yuk langsung saja kita bahas setiap komponen pada busi. Ayo kita mulai. Baiklah teman-teman, kita bahas semuanya. Busi yang sudah di tangan saya, ya, ini adalah mereknya tadi saya sudah sebutkan, yaitu Denso. Ya, ini Denso W16IX ya, Mas teman-teman. Akan saya bahas busi sendiri itu, fungsi busi itu sendiri adalah fungsinya untuk membersihkan bunga api, yaitu sebagai komponen yang fungsinya adalah untuk membersihkan sebuah bunga api pada celah busi. Jadi bagaimana busi itu bisa membersihkan bunga api? Tentunya melalui mekanisme sistem pengapian yang ada pada sebuah engine. Teman-teman semua, langsung saja kita akan review fitur-fitur apa saja komponen yang ada pada busi. Yang pertama, ini adalah sebuah terminal busi. Ya teman-teman, ini adalah terminal busi. Ya, ini dimana terminal ini nanti terhubung dengan kabel tegangan tinggi pada busi. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah keramik insulator pada sebuah busi. Kemudian tentunya ada komponen yang di dalamnya yang tidak kelihatan, itu ada sebuah yang namanya center elektroda, tentunya ada di dalam komponen ini, di keramik insulatornya. Kemudian ada casing atau glass seal ya, ini teman-teman. Ini kemudian ada yang namanya juga di sini sebuah resistor, teman-teman. Ya, jadi ada resistornya di sini, teman-teman. Kemudian ini ada gasketnya ya. Ini adalah sebuah gasket. Ini gasket teman-teman nih. Ya, ini gasketnya ini atau ring ya. Dan selanjutnya ada insulator ini atau sebuah nose insulatornya, teman-teman. Kemudian di dalam nose insulator itu ada yang namanya copper core ya, di dalam ini. Kemudian ini adalah yang namanya center elektroda. Ya, ini adalah center elektroda. Nih teman-teman, center elektrodanya nih ya. Kemudian ada ground elektrodanya ini. Ya, antara center elektroda dan ground elektroda itu harus memiliki celah. Karena dengan ukuran celah yang tepat dan benar, maka busi akan membersihkan bunga api seperti yang diinginkan, yaitu dengan warna kilatan seperti petir ya, agar pembakaran pada ruang pembakaran itu akan sempurna merata. Jadi teman-teman, langsung saja saya sampaikan, arus listrik tegangan tinggi dari distributor tentunya akan menimbulkan pembangkitan
yaitu akan membentuk bunga api pada celah busi. Dengan temperatur tinggi, teman-teman, di antara elektroda tengah dan massa dari busi untuk menyalakan campuran bahan bakar yang telah dikompresikan. Jadi pada sebuah busi, meskipun konstruksinya sangat sederhana busi ini, tetapi busi tersebut dapat beroperasi pada kondisi yang sangat berat temperatur elektroda businya. Jadi walaupun bentuknya yang sangat sederhana, tapi dia itu bisa beroperasi pada temperatur yang tinggi, yaitu di antara 2000 derajat Celcius. Walaupun nanti antara bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang pembakaran, kemudian busi akan turun temperaturnya secara drastis, karena campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu tentunya sangat dingin ya teman-teman. Bila terkena tangan ya, kita sebut saja pertamax, pertalit ya, bahan bakar itu kalau kena tangan itu kan dingin ya. Itu juga menjadi salah satu busi bisa secara drastis turun ya, menjadi dingin. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang busi. Busi ini akan membutuhkan tegangan sekitar 22.000 volt sampai dengan 32.000 volt. Busi itu nanti pada celah ini akan bisa memercikan bunga api untuk bisa membakar secara sempurna campuran bahan bakar yang sudah ada pada ruang bakar pada saat langkah kompresi selesai. Kemudian busi ini juga sangat berpengaruh pada sistem pembakaran. Jadi kalau businya tidak mempunyai percikan bunga api yang diinginkan, tentunya akan mengganggu sistem pembakaran. Akan dapat juga akan adanya gagal pembakaran, kemudian pembakaran yang kurang sempurna dan tidak merata, ataupun pembakaran yang tidak baik. Makanya busi ini harus baik untuk bisa membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada pada ruang bakar. Kemudian kita akan ukur juga berapa sih tegangan busi ini. Teman-teman semuanya, dimanapun berada, pecinta otomotif ataupun teman-teman yang sedang belajar otomotif, kita akan coba mengukur berapa sih tahanan busi. Tahanan busi idealnya adalah berkisar antara 4 kilo ohm sampai dengan 8 kilo ohm. Jadi kita coba untuk mengukur tahanan pada busi ini apakah masih baik atau tidak. Langsung saja teman-teman, kita sudah ada alat yang namanya multimeter. Kemudian kita coba nyalakan powernya ini ya teman-teman. Alhamdulillah power sudah menyala ya. Kemudian kita posisikan di bagian ohm, yaitu di 20 kilo ohm. Karena yang akan kita ukur adalah tadi berkisar antara 4 kilo ohm sampai dengan 8 kilo ohm. Maka posisi range selektornya kita tempatkan di 20 kilo ohm. Ya teman-teman. Kalau di 2K ya kurang, karena yang akan kita ukur adalah kapasitasnya tadi 4 sampai dengan 8 kilo ohm. Kalau di 200K terlalu berlebihan. Maka yang cocok adalah di 20K teman-teman. Oke, langsung saja. Berapakah tahanan dari busi ini? Untuk warna merah ini adalah menandakan positif teman-teman ya, positif.
Sedangkan warna hitam itu adalah menandakan negatif ya. Namun kita coba ukur tahanannya. Posisikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ukur. Nah, kita tunggu teman-teman. 4,15 ya teman-teman. Tadi sudah ada 4,15 ya. Ini tadi angka itu ya sudah menunjukkan hasil pengukuran tahanan pada busi. Yang tadi pertama adalah 4,15. Jadi dipastikan busi ini masih dalam keadaan baik ya. Itu tadi ada 5, ada 4, berarti masih dalam keadaan baik tahanannya. Teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau video ini bermanfaat dan teman-teman suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini tetap berkembang, kemudian tetap terus memberikan edukasi yang baik untuk kita semua untuk belajar bersama di sini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dulu. Kita dapat bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.